Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dimas Indra Saputra dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai bagaimana tips belajar yang efektif di perguruan tinggi. Nah, video ini dibuat untuk mengedukasi serta memberikan pemahaman mengenai belajar yang efektif saat di perguruan tinggi. Pastinya teman-teman yang menonton video ini adalah mahasiswa atau calon mahasiswa. Tanpa berlangsung lama-lama, yuk disimak. Nah, tips yang pertama yaitu membuat jadwal. Tak bisa dipungkiri bahwa jadwal di perguruan tinggi dan sekolah sangatlah berbeda. Apalagi bagi seorang mahasiswa baru yang beradaptasi dengan lingkungan kampus. Mereka masih perlu pembiasaan-pembiasaan sama seperti saya sewaktu menjadi maba. Di sana ada banyak jadwal yang berubah, bisa jadi mundur ataupun maju. Maka dari itu harus membuat jadwal yang teratur. Membuat jadwal adalah hal yang perlu apabila ingin menjadikan salah satu aktivitas tetap berjalan sesuai rencana. Dengan adanya jadwal juga, seorang mahasiswa dapat mengelola rencana dengan baik. Dimulai dari membuat jadwal yang akan dilakukan pada hari ini. Misalnya, berangkat ke kampus pukul 6.30 sebelum mata kuliah pertama dimulai, kemudian selesai pukul 8.50, kemudian pukul 8.55 pergi ke kantin dulu makan, kemudian selesai 9.15 dan 9.20 pergi ke perpustakaan sampai dengan 11.30 dan seterusnya. Kemudian tips yang kedua yaitu pada lingkungan. Lingkungan belajar yang nyaman akan sangat mempengaruhi konsentrasi seorang mahasiswa. Lingkungan belajar yang kurang mendukung akan menjadikan konsentrasi tersebut buyar. Bayangkan saja sedang berada di suasana yang ramai dan membaca buku mengenai mata kuliah hari ini. Pasti sangat susah bagi fokus. Apalagi materi di dalam buku itu sangat penting untuk dipelajari pada perkuliahan minggu depan. Nah, maka dari itu diperlukan lingkungan belajar yang mendukung. Misalnya, belajar di tempat yang tenang, seperti perpustakaan, kafe bagi yang menyukai suasana kafe, atau ruangan yang tidak menimbulkan hal-hal yang mengganggu. Selain itu, penting untuk mematikan notifikasi pada ponsel atau perangkat sejenisnya agar tidak mengganggu, seperti godaan untuk membuka sosial media sehingga menimbulkan ketidakefektifan saat belajar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengenai gaya belajar. Setiap orang pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Gaya tersebut berpengaruh pada proses belajar seseorang dan membuat seseorang itu menjadi memahami apa yang dipelajari. Bertanya kepada diri sendiri, gaya belajar apa yang cocok dan relevan? Misalnya, yang pertama yaitu visual, yang berarti seseorang itu menyerap informasi dari sumber belajar berupa warna, gambar, peta, diagram, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua yaitu auditory, yang berarti seseorang itu suka mendapatkan informasi dari sumber belajar lewat mendengarkan atau menyimak. Yang ketiga yaitu kinestetik, berarti seseorang itu mendapatkan informasi dari sumber belajar dengan berinteraksi dan mengalami langsung hal-hal di sekitarnya. Nah, dengan adanya hal tersebut dapat membantu keefektifan seseorang dalam mempelajari sesuatu. Kemudian yang keempat mengenai diskusi. Diskusi adalah cara belajar yang sangat bermanfaat dan memiliki pengaruh terhadap seseorang, terutama oleh mahasiswa. Diskusi membantu memperdalam mengenai materi belajar. Dalam diskusi dapat melibatkan orang-orang, misalnya teman, saudara, ataupun dosen. Bayangkan saja berdiskusi mengenai materi yang dipelajari di ruangan belajar, seperti kelas atau perpustakaan.
atau tempat-tempat lainnya. Lalu saling melemparkan diskusi dan pertanyaan mengenai materi yang dipelajari. Nah, seorang mahasiswa bisa menerapkan hal tersebut untuk menunjang kegiatan belajarnya. Selain itu, dapat juga berdiskusi dengan dosen atau tenaga pendidik lain yang ada di kampus guna memperjelas dan memberikan perbaikan atas apa yang sudah dipelajari, atau mungkin bisa belajar sesuatu yang baru. Yang selanjutnya yaitu tips kelima, memanfaatkan sarana. Di setiap kampus pasti memiliki berbagai sarana yang dapat menunjang kegiatan belajar mahasiswanya. Misalnya perpustakaan di pusat atau di setiap fakultas, kemudian laboratorium, kemudian ruangan belajar khusus, ruangan sesi panduan, dan sejenisnya. Nah, seseorang mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas tersebut guna mendukung kegiatan belajar selama di perguruan tinggi. Kemudian, tips yang keenam yaitu mengorganisasi tugas ormawa, UKM, dan sejenisnya. Beberapa mahasiswa di kampus pasti ada yang mengikuti kegiatan seperti mengikuti organisasi, kemudian UKM, dan sejenisnya. Adanya hal tersebut dapat mengembangkan keahlian yang sebelumnya pernah ada ataupun menumbuhkan keahlian yang belum pernah dimiliki dan sangat berdampak positif dalam pengembangan diri. Akan tetapi, seorang mahasiswa perlu memprioritaskan tugas akademik terlebih dahulu dan kemudian tugas dari kegiatan yang diikutinya. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan mahasiswa tidak hanya fokus pada tugas dari kegiatan yang diikutinya, tetapi juga tugas akademik. Nah, seseorang mahasiswa dapat membuat daftar apa saja yang harus dikerjakan selama dalam organisasi tersebut dan menyesuaikan dengan aktivitas yang ada. Misalnya, hari ini membuat laporan mengenai acara dari organisasi, dan hari ini juga ada tugas dari mata kuliah sehingga harus dikumpulkan pada nanti malam. Bersama dengan hal itu, ada tugas dari mata kuliah lain yang memiliki tenggat hari lusa. Nah, seseorang mahasiswa tidak mengatur prioritas terlebih dahulu, yaitu mengerjakan tugas akademik, kemudian mengumpulkan tugas organisasi, dan tugas yang selanjutnya akan dikumpulkan. Hal tersebut sangat berpengaruh pada cara belajar dan keterampilan mengelola waktu serta berdampak pada masa depan mahasiswa tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu evaluasi. Nah, evaluasi diperlukan untuk merefleksikan apa saja yang telah dilakukan dan dialami sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan yang akan datang atau hal-hal yang ingin dilakukan dan sejenisnya. Evaluasi sangat diperlukan oleh mahasiswa guna mendukung apa saja yang mungkin perlu diperbaiki atau dibenahi supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Misalnya, yang pertama yaitu apakah metode belajar yang digunakan pada minggu kali ini efektif atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu apakah hasil belajar berpengaruh pada suasana yang dialami pada minggu kali ini. Kemudian yang terakhir mengevaluasi bagaimana perbandingan jadwal hari ini dengan, maksudnya membandingkan jadwal hari pada minggu ini dengan minggu yang akan datang. Nah, sekian tips mengenai cara belajar efektif pada perguruan tinggi. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah pengetahuan serta akan membuka cakrawala baru mengenai cara belajar efektif di perguruan tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.